Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Razi Muhammad Al-Farisi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika dasar 2 bab 4, yaitu tentang kemagnetan. Nah, apa sih itu magnet? Secara umum, magnet ialah benda yang dapat melakukan tarik-menarik atau tolak-menarik terhadap benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya sifat kemagnetan, yang mana adanya gaya yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Salah satu contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari ialah adanya pergeseran jarum pada kompas, tarik-menarik atau tolak-menolak pada batang magnet yang satu dan batang magnet yang lainnya. Nah, dan para ahli fisika pun telah menemukan bahwa adanya saling keterkaitan yang sangat erat antara fenomena kelistrikan dengan fenomena kemagnetan, yang mana proses kelistrikan dapat dihasilkan oleh proses kemagnetan, atau sebaliknya fenomena kemagnetan dapat dihasilkan oleh proses listrik. Nah, oleh karena itu, kelistrikan dan kemagnetan dapat dipandang sebagai satu fenomena saja yang sekarang dinamai dengan elektromagnetik. Nah, yang pembahasannya yang pertama ialah gaya antar kutub magnet permanen. Nah, kenapa sih bisa disebut dengan kutub magnet permanen? Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya sifat kemagnetan tetap ada kecuali dikenai gangguan luar yang cukup besar seperti pemanasan pada suhu yang cukup tinggi atau pemukulan yang cukup keras. Setiap magnet memiliki dua kutub yang berlawanan. Salah satu kutub dinamai dengan kutub utara dan salah satu kutub lainnya dinamai dengan kutub selatan. Nah, kenapa sih bisa dinamai kutub utara dan kutub selatan? Nah, hal ini itu karena kutub utara tersebut akan mengarah ke kutub utara geografi bumi. Sebaliknya kutub selatan cenderung mengarah ke arah kutub selatan geografi bumi. Nah, apabila dua magnet yang didekatkan, maka ini akan menghasilkan suatu gaya. Sifat gaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah apabila kutub sejenis saling didekatkan, maka akan melakukan gaya tolak-menolak. Yang kedua ialah kutub tak sejenis melakukan gaya tarik-menarik. Yang ketiga ialah besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. Secara matematikanya, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan K kali M1 kali M2 per R kuadrat, yang mana F adalah gaya antar kutub, M1 adalah kekuatan kutub pertama, M2 adalah kekuatan kutub kedua, R adalah jarak kedua kutub, dan K adalah konstanta yang besarnya 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, penjelasan yang kedua ialah mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan. Nah, hal ini itu disebabkan karena kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub selatan magnet batang, dan kutub selatan magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet batang. Nah, ini diakibatkan bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. Yang pertama ialah kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi. Yang kedua, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Lokasi kutub magnet bumi tidak tepat berimpit kutub geografi bumi, sehingga jarum kompas tidak tepat mengarah ke kutub-kutub bumi. Nah, yang ketiga itu
ada sudut deklinasi. Nah, apa sih itu sudut deklinasi? Sudut deklinasi ialah beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi, atau kata lainnya sudut yang dibentuk oleh dua arah. Nah, yang keempat itu ialah sudut inklinasi. Nah, apa sih itu dengan sudut inklinasi? Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Nah, yang kelima itu ada domain magnet. Nah, domain magnet itu ialah sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan magnet mengandung jumlah domain sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetan. Nah, magnet permanen sebenarnya terdiri dari atas domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Nah, yang keenam itu ada garis gaya magnetik. Nah, apa sih itu dengan garis gaya magnetik? Garis gaya magnetik ialah garis gaya listrik dilukiskan keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Nah, untuk mendapatkan kemudahan yang sama, maka diperkenalkan juga konsep garis gaya pada magnet. Yang kesatu ialah garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Yang kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Yang keempat ialah makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnet. Nah, yang ketujuh itu tidak ada muatan magnetik. Nah, pada muatan listrik kita mendapat bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Nah, kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga kita dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun tidak demikian dengan magnet. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet karena tidak pernah ditemukan kutub utara dan kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Nah, yang ke-8 itu adalah medan magnet. Nah, seperti apa sih itu medan magnet? Medan magnet didefinisikan sebagai medan listrik disebut dengan medan magnet. Di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama ialah arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Nah, di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar sehingga didapati medan magnet yang paling besar. Arah garis gaya keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Dengan demikian, arah medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Nah, yang ke-9 itu ada gaya Lorentz. Apa sih itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz ialah apabila magnet tidak hanya melakukan pada gaya lain tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Jika kawat yang dari arus listrik ditempati dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet tersebut diberikan oleh hukum Lorentz, yang mana hukum itu berbunyi F vektor sama dengan I kali L vektor dikali B vektor, yang mana F vektor adalah gaya yang dialiri kawat berarus listrik.
I adalah besar arus listrik dan L vektor adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Besar vektor L sama dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnet saja, sedangkan arahnya sama dengan arah arus dalam kawat. B vektor adalah vektor medan magnet. Besarnya gaya Lorentz dapat dialami kawat berarus listrik dapat tulis sebagai berikut. F sama dengan I kali L kali B sin theta, yang mana theta adalah sudut antara vektor L dan vektor B. Nah, yang ke-10 itu ada definisi 1 Tesla. Nah, jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1, maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi F sama dengan I kali L kali B. Jika kawat ini dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Nah, yang ke-11 adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, dengan demikian, muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Kita dapat menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak dari persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 12, yaitu pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Nah, kita bisa memastikan bahwa lintasan muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Karena lintasan berbentuk lingkaran, maka pada muatan ada sentripetal sebesar Fs sama dengan M V kuadrat per R, dengan V adalah laju partikel, M adalah massa partikel, dan R adalah jari-jari lintasan. Nah, yang selanjutnya itu ada spektrometer massa. Nah, spektrometer massa itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu spektrum kecepatan dan spektrometer massa lengkap. Nah, apa sih itu dengan spektrometer massa? Spektrometer massa itu adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Nah, yang pertama itu selektron kecepatan. Nah, selektron kecepatan adalah selektron kecepatan yang memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Nah, medan magnet dan medan listrik dibangkitkan dalam suatu ruang dalam arah yang saling tegak lurus. Nah, yang kedua itu ada spektrometer massa lengkap. Spektrometer massa yang lengkap mengandung selektron kecepatan dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Nah, yang ke-15 itu ada massa isotop. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah proton yang berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutronnya saja, tetapi dalam jumlah proton maupun jumlah elektronnya itu sama. Nah, yang ke-16 itu ada siklotron. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran, mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Nah, yang ke-17 itu ada efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang terdiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam bentuk medan magnet yang arahnya tegak lurus. Arah aliran muatan
arah arus. Nah, yang ke-18 itu ada Bremsstrahlung. Bremsstrahlung adalah partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, yang ke-19 itu ada aurora. Nah, aurora itu ialah peristiwa Bremsstrahlung dapat diamati di sekitar kutub bumi dalam bentuk cahaya terang. Nah, penyebab munculnya itu misalkan sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga untuk kedepannya saya dapat lebih baik lagi dalam cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.